Halo semua, nama saya Divina. Di sini saya akan menjelaskan peran mikrobiologi terhadap makanan yang berasal dari Korea, yaitu kimchi. Kimchi merupakan salah satu makanan tradisional Korea yang bahan utamanya itu adalah sayuran seperti kol, lobak, timun, dan daun bawang. Serta pada pembuatan kimchi ini ditambahkan berbagai macam bumbu rempah-rempah. Lalu di sini ada jenis-jenis kimchi. Yang pertama itu ada Daeju kimchi, merupakan kimchi yang paling populer di Korea. Yang bahan utamanya itu sawi putih. Sawi putih yang digunakan ini tidak dipotong kecil-kecil, melainkan hanya dibagi menjadi 2 bagian saja. Lalu ada oisobagi kimchi, yang bahan utamanya itu adalah timun. Oisobagi kimchi ini bisa langsung dimakan tanpa fermentasi. Timunnya itu hanya cukup dibelah saja, lalu diisi sayuran lain seperti wortel, daun bawang, dan lobak, serta bumbunya. Kemudian ada baked kimchi, bahan utamanya itu adalah sawi putih. Kimchi ini tidak menggunakan bubuk cabai, namun ditambah jujube, paprika merah, kacang pinus, dan kacang kastanya. Lalu ada yang Daeju kimchi. Yang Daeju kimchi itu artinya kimchi darurat. Disebut kimchi darurat karena tidak perlu difermentasi, sehingga proses pembuatannya itu cukup cepat, hanya 30 menit saja. Yang Daeju kimchi ini terbuat dari kubis atau kol yang dilumuri dengan bumbu yang sama seperti Daeju kimchi. Kemudian ada kainip kimchi. Bahan utamanya itu adalah daun perila. Lalu, waktu disajikan itu jangan lupa diberi biji-bijian di atasnya. Kemudian ada dongchimi atau kimchi lobak kuah. Di Korea, dongchimi ini biasanya dibuat sebelum musim dingin dan difermentasi selama 2-3 hari untuk mendapatkan rasa kuah yang segar dan sedikit asam. Uniknya, dongchimi ini ditambah potongan buah pir untuk menambah rasa manis dan ditambah es batu supaya rasanya lebih segar. Lalu ada gojusobagi kimchi yang bahan utamanya itu adalah cabai hijau yang besar. Lalu ada kadagu kimchi yang bahan utamanya adalah lobak yang dipotong dadu. Kemudian ada chonggak kimchi. Chonggak dalam bahasa Korea itu artinya ekor kuda. Disebut chonggak kimchi karena menggunakan lobak beserta daun dan batangnya yang mirip ekor kuda. Kemudian ada buju kimchi. Buju kimchi ini bahan utamanya adalah daun bawang. Kemudian fermentasi. Fermentasi pada kimchi sebenarnya merupakan perkembangan teknik penyimpanan makanan oleh petani zaman dahulu. Penyimpanan sayuran memungkinkan terjadinya pertumbuhan mikroorganisme pelaku fermentasi seperti bakteri asam laktat yang sebenarnya sudah ada pada bahan utama pembuatan kimchi. Selama proses fermentasi akan dihasilkan asam organik dan asam amino bebas yang memberikan cita rasa dan flavor unik pada kimchi. Asam organik dihasilkan dari pertumbuhan lactobacillus selama fermentasi dan inkubasi atau ripening kimchi. Akibat adanya perombakan gula sederhana pada sayuran menjadi asam laktat atau asam organik lain, hal ini menyebabkan peningkatan asam organik selama fermentasi kimchi akan diikuti dengan penurunan gula di dalamnya. Proses, kondisi, dan lama fermentasi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena mempengaruhi pH kimchi. Kimchi berperan sebagai sumber probiotik bagi tubuh. Probiotik yang terdapat pada kimchi adalah asam laktat yang berkembang selama proses fermentasi. Bakteri asam laktat yang terdapat pada kimchi diketahui dapat menghambat aktivasi enzim karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker pada tubuh. Lalu ada manfaat dari kimchi. Ada 6. Yang pertama ada mengandung bakteri baik. Yang kedua meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga mengurangi peradangan. Yang keempat memperlambat penuaan. Yang kelima baik untuk kesehatan jantung. Dan yang keenam itu adalah menurunkan kadar kolesterol. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.